Oke, terima kasih banyak. Halo, halo Bapak Ibu, selamat malam. Kembali lagi di iCommunity Level Up Club dengan saya Devindia yang akan jadi host kali ini. Dan narasumber kita yang kalau Bapak Ibu udah lihat di Instagramnya iCommunity ini, Bapak Michael Yang gitu ya. Tapi sebelum saya perkenalkan, kalau saya sudah langsung memperkenalkan narasumber tuh saya langsung pengen mulai acara gitu loh sebenarnya. Pengen langsung tanya-tanya kayak gitu. Tapi saya pengen memperkenalkan tentang iCommunity terlebih dahulu seperti biasa karena selalu ada member-member baru. Jadi saya harus kasih tahu nih kenapa harus iCommunity kayak gitu. Boleh ya Bapak Ibu ya sebelum kita ke inti acara. Oke. Selamat malam Bapak Ibu. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, nama saya Devintia. Saya akan jadi host malam hari ini. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan tentang iCommunity. Apa sih iCommunity itu? Oke, saya izin share screen ya. Jadi iCommunity ini dibangun oleh Pak Juandara Velim. Jadi beliau yang menyapa tadi, yang dengan selalu bersemangat untuk menyapa Bapak Ibu sekalian dan mengajak networking karena intisari dari iCommunity adalah networking gitu. Beliau adalah founder dari Kafling Solusi Digital, SEM OPT Karya Anak Milenial Indonesia, punya banyak certified trainer khususnya di bidang digital marketing. Jadi beliau banyak sekali mengisi seminar di bidang digital marketing kayak gitu. Nah, lalu lebih dekat ke iCommunity, kita bicara visi dan misinya. Visinya adalah sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Tagline kami adalah share network, grow network gitu. Jadi kenapa kok intinya itu networking gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu tujuan iCommunity yang pertama ada 4 totalnya. Yang pertama, mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota. Yang keempat, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, sebagai komunitas, kita nggak pengen sebagai komunitas yang tempat kongko-kongko aja, nongkrong aja, terus udah gitu aja, nggak ada next-nya apa, nggak ada peraturan apa. Jadi kita ingin jadi komunitas yang firm. Oleh karena itu kami punya kode etik nih yang harus dipatuhi. Yang pertama, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi secara tidak sehat. Yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Oke, itu sekilas tentang iCommunity. Kembali lagi ke acara inti kita. Malam hari ini kita akan bahas soal HR and Technology. Collaboration or competition bersama Pak Michael Yang. Selamat malam Pak Michael. Selamat malam semuanya. Wah, oke. Saya udah tepuk tangan ini Bu Delisa. Ya, Terima kasih banyak sudah hadir di iCommunity ya Pak, sharing di malam hari ini bersama ya. Bapak Ibu iCommunity. Nah, mungkin boleh nggak Pak di-spill dulu. Jadi Pak Michael yang ini adalah seorang direktur Altius, seorang direktur dari Altius. Apa sih Pak Altius ini kalau boleh tahu? Oke, masih mute nih Pak. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya, tiba-tiba ada kendala nih. Oke, masih mute, dinyalain dulu Bapak, boleh? Em,
Testing, testing. Oke, nggak apa-apa, Pak. Silakan, monggo. Jadi apa sih Altius ini, Pak? Oke, kalau kita bicara Altius, kita bicara sebenarnya terkait dengan HR ya. HR itu kan kita SDM ya. Dengan adanya suatu SDM, berarti kan kita mengolah karyawan. Nah, sedangkan Altius itu sebenarnya tools. Gimana caranya tools ini bisa, kalau kita sebutnya gimana kita bisa me-manage karyawan, tentunya dengan sederhana gitu ya, kelihatannya dengan sederhana. Terlepas dari perusahaan yang kecil sampai perusahaan besar, kita pasti butuh tools untuk terkait dengan SDM kita. Ya, jadi kalau kita bicara secara gimana sih cara manage karyawan secara simpel, secara mudah, nah itulah kita membutuhkan suatu teknologi. Nah, teknologinya itu di market salah satunya kami punya, yaitu namanya Altius People. Begitu, Bu. Oke, sambil saya bikin story nih, Pak, ceritanya. Oke, jadi itu ya Altius. Jadi Altius adalah tools untuk berkaitan tentang SDM. Oleh karena itu, kenapa judul acara kita pada malam hari ini adalah HR and Technology, Collaboration or Competition. Tapi kenapa nih Pak? Collaboration or Competition? Kenapa nih Pak? Kalau boleh tahu nih. Tapi jangan dijelasin secara detail ya Pak. Nanti kita udah langsung mulai aja, di-spill dulu aja Pak sebagai sebagai brief gitu. Kalau terkait dengan collaboration atau competition, kalau kita udah punya HR ya di dalam company, sometimes kan semuanya sudah diatur sama HR ya sendiri kan gitu ya. Nah, pertanyaan kita butuh tools lagi nggak? Padahal kan sebenarnya itu bisa dilakukan oleh manusia, kenapa harus pakai sistem lagi gitu? Apalagi secara company, ya kan, kita sudah punya well manage, ada karyawan dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kayaknya cocok banget tema malam hari ini karena kebetulan member iCommunity ini kebanyakan adalah para pebisnis, Bapak ya. Para pebisnis, tapi juga ada yang di bidang profesional, mungkin juga ada yang berkaitan dengan SDM. Jadi, mungkin dengan ALC ini untuk meningkatkan skill atau pengetahuan kita lebih lanjut, tapi juga siapa tahu bisa kolaborasi ke depannya. Jadi Bapak Ibu persiapkan pertanyaannya sebanyak-banyaknya untuk Pak Michael. Mungkin biar Pak Michael kewalahan juga nggak apa-apa kayaknya. Gitu ya Pak ya. Monggo mungkin boleh dimulai dulu untuk presentasinya. Silahkan Pak Michael. Iya, terima kasih. Jadi saya langsung mulai presentation. Saya sharing screen dulu. Eh, oke, kelihatan ya sharing screen saya ya? Halo? Iya, sudah terlihat. Sudah ya? Oh Mhm. iya, sebelum saya mulai, di sini kelihatannya kan saya sebagai host nih. Ini ada beberapa teman-teman baru bergabung, bisa minta tolong di-accept ya? Aman aman, Bro. Ya, Aman ya? aman-aman. Oke. Oke. Jadi kalau dilihat dari secara judul ya, kita bicara judul ya. HR dan teknologi atau collaboration or competition. Seperti yang tadi saya bicara, kalau kita sudah punya banyak karyawan dan kita juga udah punya teman-teman HR gitu ya, yang me-manage karyawan itu, ada bagian finance yang mengurus payroll-nya, demikian juga teman-teman divisi-divisi yang lain. Pertanyaan berikutnya yang paling sering kita sebagai pemilik dari suatu perusahaan, pertanyaan kita masih perlu nggak sih tools gitu loh, dari sisi HR dan teknologi, apakah tools itu nanti malah jadi bahaya? Bahaya maksudnya apa? Beberapa beberapa waktu lalu gitu ya,
kira-kira sekitar 2 minggu lalu saya bicara sama teman-teman yang sifatnya mungkin perusahaannya nggak terlalu besar ya. Perusahaannya mungkin sekitar 110 karyawan lah, kurang lebih 110 karyawan. Mereka sudah ada HR, sudah ada orang HR-nya, sudah ada eh, beberapa yang manage-manage karyawannya lah, ya tim leader dan sebagainya. Waktu saya bicara tentang Altius, saya ngomong, Bu, Pak, kamu pakai teknologi nggak? Nah, kebetulan perusahaan itu saya nggak usah sebut siapa namanya, PT-nya. Dia bilang, oh sekarang ini kita masih kecil, kita masih menghandle sekitar 110 karyawan lah, plus gitu ya, sekitar 111-an gitu ya. Kami tidak perlu tools yang sedemikian rupa. Kenapa? Karena sebenarnya nggak ribet, karena karyawannya masih kecil pada waktu 2 minggu lalu waktu saya bicara sama mereka. Nah, nah, ini yang salah satu yang highlight yang saya mau tunjukkan buat ke teman-teman khususnya teman-teman pengusaha yang di sini. Ya, walaupun kita punya 20 karyawan, 100 karyawan, mungkin 500 karyawan gitu ya dan sebagainya. Secara tools itu sebenarnya ya, kalau next slide sebentar. Teknologi, kalau kita bicara teknologi atau digital ya, digital teknologi itu, kalau kita bicara SDM pada divisi HR, walaupun saya udah punya tim ya, tim HR ya, kalau kita tidak menggunakan teknologi, dalam hal ini kita bicara transformasi digital ya, perubahan cara kerja gitu ya, eh, itu kita sebenarnya kita ketinggalan dengan teman-teman yang berada di luar. Ya, kita ketinggalan dengan teman-teman sebagai kompetitor kita dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka sebenarnya nggak takut teknologi. Even kita udah punya HR, tetap aja kita butuh teknologi. Ya, bukan menggantikan sebenarnya. Kalau ditanya di sini, kalau di bawah ini ke teman-teman lihat, apakah teknologi akan menggantikan atau mendukung pekerjaan manusia di sisi SDM? Itu pertanyaan. Itu hal yang mungkin teman-teman SDM yang kemarin yang tadi saya sebut yang PT yang 100 belasan orang tersebut dia tanya kalau misalnya saya pakai teknologi nanti posisi saya di mana kurang lebih mungkin dalam pikiran dia gitu ya karena saat ini memanage satu dengan satu SDM aja dia sebagai leader di sisi HR dia cukup gitu loh kenapa karyawannya baru 111. Nah sekarang saya mau tunjukkan teknologi dalam function SDM. Pertama, kita dengan adanya teknologi, kita bisa melakukan otomisasi. Otomisasi maksudnya apa? Tugas-tugas yang sifatnya rutin. Saya ambil contoh paling simpel lah. Dalam satu perusahaan teman-teman, dengan adanya yang banyak karyawan, let's say mau itu 20 karyawan, 100 karyawan, pasti hal yang pertama adalah cuti, misalnya gitu ya. Absence, ya. Terus ada payroll, itu sesuatu yang sederhana dalam suatu dunia HR. Misalnya, kalau misalnya saya mau ambil cuti, satu karyawan itu tanyanya pasti ke HR. Pertanyaannya kalau misalnya ada puluhan karyawan saat itu lagi mengecek cutinya juga, saya mau mendekati liburan, saya mau tahu cuti saya tinggal berapa. Itu semua lari ke HR ya. Semua hal lari ke HR. Dan itu dalam satu perusahaan itu common. Tapi bayangkan kalau perusahaannya sudah semakin lama semakin besar gitu ya, semakin lama besar, itu hal kecil baru cuti doang, itu udah akan merepotkan teman-teman HR. Yang kedua adalah absensi misalnya, absensi. Absensi gitu, biasanya kalau teman-teman HR masih perusahaan kecil, dia nggak pakai absen, even fingerprint juga nggak pakai ya. Tapi sometimes kan suatu besarnya suatu perusahaan otomatis banyak karyawan yang di-manage. Artinya banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Bener nggak nih orang atau sales ini melakukan absensi? Yang kedua, bener nggak dia ke klien misalnya? Atau misalnya saya punya driver, kalau misalnya saya mau ditugaskan untuk mengantar paket gitu ya, atau barang-barang hasil distribusi ke klien saya, kan saya mesti tahu dia nyampe nggak ke sana gitu loh. Bisa sih by telepon, tapi masa kita monitor by telepon terus kan? Kalau misalnya ada sistem lebih bagus. Itu yang bisa kita sebut dengan otomisasi tugas rutin. Selain itu, dari sisi manajemen, kita sebagai leader atau sebagai direksi gitu ya,
kadang sometimes kita perlu tahu, data-data dari misalnya contoh kinerja perusahaan seperti apa sih KPI gitu ya, OKR-nya itu bener nggak gitu ya. Nah itu semuanya kalau kita punya suatu tools, kita bisa melihat, kita bisa melakukan analisis data, ya. Apakah penjualan perusahaan saya sebagai revenue atau pengembangan bisnis saya dalam suatu perusahaan itu diikuti dengan sumber daya yang istilahnya sama sama tangguhnya, ya. Kalau perlu kita perketat, kalau perlu kita bukan perketat ya, tepatnya adalah misalnya kita, membikin mereka belajar. Salah satunya misalnya dengan talent, mereka belajar dengan, AI dan sebagainya, supaya apa? Mereka bisa lebih produktif. Dengan adanya tools untuk melihat produktivitas mereka, otomatis nanti at the end, ya, kita punya perusahaan juga bisa lebih lebih grow lagi, kurang lebih seperti itu. Terakhir adalah komunikasi dan kolaborasi. Ya, saya ambil contoh paling, simpel, komunikasi. Misalnya contoh ada orang operasional gitu ya, tiba-tiba dia dipanggil kliennya dia di Surabaya, entah itu karena tender, entah itu karena mereka mau beli sesuatu, atau karena mau discuss sesuatu yang penting buat perusahaan, misalnya seperti itu. Nah, dari Jakarta ke Surabaya, sometimes kalau misalnya tidak ada tools, mau nggak mau kan saya harus memberitahu, atasannya ya. Dari atasannya nanti, ya udah, saya approve, misalnya kenapa? Karena saya butuh tahu kamu butuhnya apa. Oh, saya perlu perjalanan dinas, butuh transportasi misalnya, butuh hotel, butuh akomodasi dan sebagainya. Nah, itu satu orang. Kalau semakin perusahaan semakin gede, semakin besar, otomatis kan, kita butuh sesuatu yang rigid ya, lebih cepat, lebih agile gitu ya. Dengan adanya tools, ya, komunikasi kita dengan atasan, dengan misalnya dengan finance gitu ya, nggak perlu by WA doang gitu, karena WA itu kan bisa dibilang tidak ter-record secara sistem dalam perusahaan ya. Dengan adanya tools, saya dengan gampangnya saya bisa request misalnya saya mau ngajuin nih 100.000 buat ongkos, 200.000 buat ini. Waktu saya tekan yes, itu otomatis dengan sistem itu bisa dapat approval atasannya, yes atau no. Kalau ke atasannya dia dapat approval yes, otomatis itu langsung jalan. Jadi balik lagi dari sisi yang saya mau tunjukkan di sini adalah dari sisi SDM dan tools atau teknologi itu harus berdampingan. Harus, istilahnya harus di dijalankan bersama-sama. Kenapa? Karena at the end, kita berkompetisi dengan tetangga kita. Kalau kita cuma mengandalkan pribadi, mengandalkan SDM-nya tanpa memakai teknologi, at the end kita akan terbelakang. Apalagi kalau kita manage, tim yang besar ya. Nah, terakhir, ini kita bicara dampak. Dampak teknologi kepada, peran maupun pekerjaan SDM. Kalau secara tradisional bisa dilihat sebelah kiri, misalnya gitu ya, ya prosesnya lama, ya kan, butuh waktu, segala macam, dan juga mahal sebenarnya, ya. Kalau digital, kita bisa lakukan otomasi yang tadi, misalnya, kalau misalnya kita mau, izin, tanpa perlu kontak-kontak HR lagi, itu semua udah di tangan kita. Kalau kita mau lihat payroll misalnya, tanpa perlu kontak HR lagi, semuanya sudah di tangan kita. Jadi secara digital itu sebenarnya menyenangkan gitu ya. Produktivitas juga semakin tinggi, karyawan yang, tertentu SDM juga bisa fokus ke misalnya pengembangan dia punya karyawan supaya lebih advance lagi misalnya dengan adanya training-training misalnya tanpa memerlukan, meng-handle tugas-tugas yang kecil. Kurang lebih seperti itu, ya. Next. Apa sih conclusion-nya kalau kita lihat? Conclusion-nya jelas bahwa harus adanya, yang tadi saya sampaikan, harus adanya kolaborasi. Tentunya nggak semua tools bagus ya, nggak semua tools sesuai dengan, kebutuhan perusahaan. Jadi harus dipilih, kalau misalnya kita mau perusahaan saya seperti ini, tools apa yang baik dan bagus buat perusahaan saya dan juga tim saya, kan gitu ya. Yang kedua, kita juga harus lihat strategi, kreativitas, bahkan inovasi terhadap tools yang kita pilih. Apakah tools-nya itu
dalam 5 tahun terakhir ada pengembangan nggak gitu kan? Apakah toolsnya itu berangkat kalau misalnya contoh kita perlu sedikit perubahan, kenapa? Karena perusahaan kita bertumbuh dan berubah, misalnya bisnisnya kita, toolsnya itu bisa ngikutin nggak? Nah, hal-hal seperti itu tentunya perlunya pembelajaran atau kajian terhadap tools apa yang cocok buat perusahaan kita, ya. Nah, terakhir, antara teknologi dan manusia selain kita bicara keseimbangan ya, yang perlu kita bangun, selain tools yang sesuai, kita juga mesti mengerti budgetnya bagus enggak. Karena nggak semua tools yang sesuai gitu kan, budgetnya juga sesuai dengan perusahaan. Nah, itu yang harus kita pikirkan bersama dalam memilih suatu tools atau teknologi di dalam SDM khususnya, ya. Ini kurang lebih dari saya. Yang saya presentasikan sekarang, saya stop share dulu ya, saya stop share dulu. Oke. Nah, sekarang saya pingin sebelum kita masuk ke demo ya, atau presentation lanjutan terhadap Altius itu apa. Kalau tadi kan kita sedikit briefing antara tools maupun SDM. Nanti saya akan dibantu oleh tim saya, di sini ada Pak Arief, untuk mempresentasikan lebih detail terhadap kami punya Altius dalam hal ini brand-nya. Sebelum masuk ke Arief, mungkin teman-teman ada yang bertanya terhadap presentation saya tadi? Silakan. Oh, Pak Arjo angkat tangan ini. Monggo Pak Arjo. Ya, jadi tadi kalau masalah tools ya atau otomasi ya, itu kan sebenarnya kita bicara dua aspek ya, teknologi dan bicara dengan manusianya juga gitu. Dari sisi teknologi, yang pasti kita harus punya semacam data gitu. Hal apa yang kita ingin pantau tadi kan disebut tentang KPI, salah satunya adalah apa tingkat penjualan. Tapi mungkin perusahaan juga ada yang misalkan memerhatikan tingkat scale up dari masing-masing karyawan itu seperti apa. Apakah ada pegawai yang bisa cepat belajar atau masih butuh bantuan kiri kanan untuk bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik dan segala macam lah itu kalau kita bicara tentang itu bisa panjang itu. Jadi mengambil datanya itu sendiri juga kadang-kadang caranya juga membagongkan dalam tanda petik karena tidak presisi dan sekedar asumsi-asumsi aja. Terus dari sisi lain dari manusianya sendiri kadang-kadang banyak orang-orang yang gaptek lah gitu. Bahkan dari mungkin CEO-nya sendiri juga gaptek. Ada katanya waktu itu juga saya juga pernah ketemu perusahaan direkturnya itu dia ngomong tentang teknologi tapi setelah saya tanya-tanya sebenarnya dia nggak ngerti teknologi gitu. Jadi rumit lah. Jadi banyak hal. Nah, dengan hal-hal seperti ini gimana gitu pendekatannya? Karena kan tadi selain bicara biaya ya, karena matriksnya itu bisa sangat banyak untuk datanya itu benar-benar presisi. Tapi apakah dari sisi internalnya sendiri apa sudah siap? Jangan-jangan nanti mereka cuma bypass semuanya, cuma berdasarkan dislike and like. Jadinya percuma dong. Jadi gimana nih menyeimbangkan antara dua ini supaya efisien gitu. Jadi karena saya lihat sendiri misalkan di tingkat dunia, tingkat global, perusahaan-perusahaan Amerika yang udah top-top gitu, itu juga masih banyak yang pakai sistem like and dislike gitu, tidak ada yang kejelasan gitu, cuman tiba-tiba apa gitu hanya karena berdasarkan pertemanan atau apa gitu. Itu gimana Pak pandangan seperti itu? Terima kasih Pak Arjo. Ini pertanyaan sangat menarik. Kalau saya boleh simpulkan, gimana sih kita memilih tools yang tepat ya, apalagi banyak yang gaptek ya dan sebagainya. Yang pertama jelas kita harus tahu dulu secara bisnis perusahaan itu sejauh apa. Ya, kenapa? Karena besarnya suatu bisnis perusahaan menentukan tools apa yang dibutuhkan sama perusahaan tersebut. Nggak semua tools pasti bisa. Ya. Yang paling basic adalah kalau kita bicara ya berkaitan dengan SDM misalnya yang tadi ya absensi, kita bicara payroll, kita bicara cuti, pengajuan dan sebagainya. Itu kan suatu hal basic dalam satu perusahaan, apapun perusahaan itu. Oke. Berikutnya misalnya kita lihat wah perusahaan itu udah cukup mature nih. Artinya secara aplikasi mereka sudah pakai, toolsnya mereka sudah pakai, sekarang mereka mau upgrade. Yang mereka upgrade kalau kita lihat dari sudut pandang SDM, udah pasti SDM itu sendiri ya, SDM sendiri. Misalnya saya ambil contoh misalnya gini, di dalam satu perusahaan, let's say punya 10 divisi.
Ada divisi finance, divisi IT, divisi marketing, dan sebagainya. Nah, setiap divisi itu pasti punya tim-tim ya, yang menjalankan division itu. Nah, cara paling sederhana kalau kita bicara suatu perusahaan atau suatu individual ya, individual, match atau enggak dengan perusahaannya adalah dengan job desk, misalnya gitu, job desk lah. Tapi sebenarnya job desk itu tidak menggambarkan, it apa namanya, suatu perusahaan itu bagus dan benar, enggak. Suatu perusahaan itu akan menghasilkan sesuatu yang bagus atau enggak kalau job desk-nya oke, ya. Yang perlu dilakukan apa? Kita harus tahu bahwa KPI dalam menentukan suatu task itu harus ada tolak ukurnya. Misalnya kita harus bikin suatu OKR, ya, Objective Key Result. Dalam satu tim ini apa sih yang dilihat, misalnya yang dirisalkan. Jangan sampai itu based on, kalau misalnya tim saya selalu ngomong based on KPI, KPI based on job desk. Karena job desk itu adalah sesuatu yang memang harus saya lakukan. Saya sebagai marketing ya saya harus melakukan marketing, saya sebagai sales ya saya harus menjual, kan kurang lebih seperti itu. Tapi terkait dengan job desk saya, kalau saya let's say satu perusahaan itu misalnya job street-nya hijau semua atau misalnya sudah terpenuhi semua, ya belum tentu secara revenue perusahaan itu hijau juga, belum tentu suatu perusahaan itu bagus juga. Bisa aja perusahaannya malah minus gitu. Tapi job desk karyawannya udah bagus semua. Apa? Demand. Demand. Oh, saya udah melakukan tugas saya gitu kan. Saya mendapatkan bonus tuh, misalnya seperti itu ya. Nah, KPI yang benar harus ada berdasarkan key result. Misalnya contoh, saya ambil contoh misalnya sales. Ya, sales itu apa? Visit misalnya, atau telepon customer-nya. Kalau kita bicara marketing, berapa banyak post yang saya harus lakukan di medsos, ya kan? Kalau kita bicara operasional, saya menjaga operasional saya, ya, saya mengecek setiap operasional dijalankan dengan benar atau enggak di akhir hari, misalnya seperti itu. Kalau saya adalah bagian, logistik, saya harus cek bahwa semua semua, kalau kita bicara barang, paket, dan sebagainya, itu ter-deliver dengan baik nggak, ter-deliver dengan tepat waktu nggak ke klien kita misalnya. Nah, OKR-OKR itu yang akan ditaruh di setiap, division, dan itu yang dinilai nantinya. Next-nya, setelah OKR kita bikin kayak semacam balance scorecard, misalnya seperti itu. Balance nggak antara satu dengan yang lain, apa yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan terhadap kinerja dari sisi, SDM-nya. Belum lagi nanti kita bicara kalau itu udah selesai, gimana cara ngembangin karyawan saya nih, mapping talent, mungkin coaching dan sebagainya. Nah, itu akan nanti kita bicarakan di sesi, Pak Arif gitu ya, tim saya. Nah, secara overall, dengan adanya gambaran terhadap suatu besarnya perusahaan, itu nanti baru kita harus cari tools yang tepat eee, untuk membantu kita lah bahasanya gitu ya, membantu kita dalam mencapai apa yang kita inginkan secara visi misi perusahaan dan secara SDM-nya itu mana yang paling cocok. Tadi saya tambahkan sedikit. Tadi ada pertanyaan terkait dengan gaptek. Ya, C-level misalnya dalam satu perusahaan, mungkin karena itu ada perusahaan beberapa generasi yang sudah dilakukan, ini gaptek, pakai teknologi nggak bisa, tapi perusahaannya bagus gitu, perusahaannya bagus, pakai teknologi nggak bisa. Nah, bayangkan kalau saya ketemu sama klien tersebut, saya akan bicara, "Oke, saya ngerti bahwa ini ada generasi keberapa gitu ya, dan memang kebanyakan dilakukan secara tradisional secara bisnisnya gitu ya. Tapi bayangkan kalau misalnya saat ini aja udah bagus secara tradisional, kalau kita bisa push up dengan teknologi, itu akan secara pasti itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena at the end kalau saat ini kita menjualnya secara tradisional misalnya mulut ke mulut, kita bisa dari toko ke toko, misalnya kalau retail, bayangkan kalau kita pakai teknologi, ya kita bisa menjangkau semua semua daerah, misalnya seperti itu, contoh paling sederhana. Yang kedua, yang tadinya kita mengerjakan satu kerjaan itu harus, manual banget, harus cek, kita sebutnya Excel gitu ya, apalagi kita mau gajian itu tanggal 15 itu udah hitung semua tuh bagian finance-nya, tanggal 30 sebarin, atau tanggal 25 atau tanggal 24 masukin ke bank, gajian dan sebagainya. Nah, itu dengan teknologi, itu semua by system langsung generate.
mau taksnya seperti apa, ya kan? Mau karyawan misalnya saya punya labor misalnya 3 shift atau 5 shift, itu semua by system udah bisa dihitung. Karena at the end, eee, kita dari sisi Altius misalnya gitu ya, kita sudah ngikutin aturan main pemerintah lah. Jadi ada kalau kita bicara taksnya seperti apa, gajian seperti apa, itu akan detail tinggal dipakai tools-nya. Semoga menjawab Pak Arjo. Kalau ada yang lain silakan. Ya, jadi itu Pak masalahnya. Jadi untuk menentukan KPI-nya itu kan tidak semudah itu gitu. Kadang-kadang situasi dan kondisi ekonomi itu sangat berubah. Kalau misalkan KPI-nya tuh tingkat penjualan atau tingkat revenue-nya harus X misalkan atau berapa gitu. Kalau misalkan ekonomi dunia sedang turun, ya nggak akan bisa gitu, walaupun semati-matian 24 jam kerja non-stop, ya memang nggak bisa, memang kondisinya sedang tidak ideal gitu. Terus di sisi lain juga, tadi yang saya sudah sebut sebagai contoh ya, bahwa perusahaan-perusahaan besar bahkan tingkat global gitu, yang saya lihat sendiri, itu juga akhirnya mereka cuma punya tools tapi untuk specific function gitu. Misalkan hanya untuk yang ini tadi Bapak bilang hanya untuk payroll, hanya untuk ini, hanya ini. Jadinya toolsnya malah banyak dan saling saling tidak berkomunikasi satu sama lain. Jadinya ribet. Ini yang ini mesti ke vendor ini mesti ke vendor ini vendor ini, ribet gitu. Kalau misalkan kita pilih satu tools untuk semuanya, kadang-kadang tidak cocok juga untuk kebutuhan kita. Jadi situasi-situasi segini itu banyaknya dia ideal itu. Jadi apa yang kemudian nanti Altius bisa tawarkan, Pak? Sebenarnya itu udah ada solusi yang seperti ini tuh sudah ada. Jadi kalau misalkan apalagi yang kemarin ya, yang baru rame ini yang pemerintah tuh yang pembobolan data center pusat data gitu. Kalau misalkan nanti datanya hilang atau korup atau gimana, apakah harus kerja semua dengan manual balik lagi ke zaman dulu gitu atau gimana gitu. Hal-hal yang seperti ini nih untuk kondisi Indonesia itu mungkin masih tantangan, bahkan di Amerika aja masih tantangan gitu. Jadi gimana nih Indonesia yang masih baru mulai ini bisa bisa menjawab yang kayak gini, Pak? Oke, thank you Pak Arjo. Nah, saya setuju banget. Di kalau kita bicara SDM, apalagi kalau kita judulnya itu adalah People Management atau HRIS paling simpel ya, yang dikenal oleh masyarakat. Simpelnya kalau kita googling itu udah ada puluhan sampai ratusan perusahaan, itu pun hanya di Indonesia ya. Nah, untuk menjawab itu supaya kita tepat nih, jangan sampai kita pakai tools ini pakai A ya, misalnya gitu ya. Kita perlu payroll pakai brand A, kita perlu absensi pakai brand B dan sebagainya. Which is itu memang yang terjadi di Indonesia ya, nggak cuma di Indonesia, di luar juga sama lah ya. Nah, di kami, solusi yang kita tawarkan dari sisi Altius, kita sebenarnya tidak berangkat dari IT, Pak. Nah, Pak Arjo, buat teman-teman di sini juga, kita tidak berangkat dari IT. Kenapa? Kalau kita berangkat dari IT, at the end cuma programming, Pak. At the end akan terjadi adalah programming juga. Jadi kita butuh butuh feature apa, dia akan programming, selesai, done, gitu kan. Tapi kalau kita mau nambah feature B, panjang feature B, ya balik lagi, bayar lagi untuk programming lagi, gitu kan. Nah, problemnya adalah kalau kita bicara SDM, nggak sederhana hanya tools itu. Tadi makanya kita perlu adanya SDM itu sendiri, which is orang tersebut sama orang HR, dan juga tools itu harus sinergi. Nah, di kami, menariknya adalah Altius ini kita berangkat dari konsultansi. Jadi kalau misalnya teman-teman kenal, kita ada grup namanya One GML, itu udah 20 tahun lebih, kita berangkat dari konsultansi. Konsultansi itu yang kita maksud seperti apa? Misalnya contoh, suatu perusahaan yang dengan adanya yang tadi Pak Aju sampaikan, misalnya perubahan, misalnya saya bagian entah itu BUMN atau big corporate atau kita sebutnya government segala macam. Perubahan-perubahan itu bisa banyak ya, bisa makro, bisa mikro ya gitu ya. Let's say misalnya saya merubah suatu struktur organisasi saya. Kenapa dengan visi misi yang akan saya kejar misalnya. Itu sudah tidak relevan dengan yang kemarin misalnya seperti itu. Atau suatu objektif yang secara perusahaan harus mengejar ke arah situ ya. Nah, saat terjadi perubahan, at the end itu kita harus panggil konsultan yang memang spesialis terhadap SDM. Nah, di grupnya kami, kebetulan kami sebagai salah satu konsultannya di sana. Dari sana berangkat,
kita mengerti bisnis prosesnya, bisnis strateginya, organization excellence-nya itu seperti apa gitu kan, fungsional setiap divisi itu seperti apa, KPI. Nah, dengan adanya itu, bentuklah namanya Altius. Ya, Altius itu sebagai tools-nya. Kalau kita bicara grup kita yang GML itu sebagai konsultansinya, Altius adalah tools-nya untuk melakukan itu. Nah, dengan solusi Altius ini, kita menawarkan nggak cuma IT. Kenapa? Karena kita tahu kalau berangkat dari IT, at the end programming, at the end pasti misalnya ada perubahan di sisi negara, misalnya kemarin Tapera ada muncul gitu ya. Nah, di sisi kita sebenarnya udah ready di sisi apa? Kalau kita mau pakai Tapera itu, hitungan Tapera itu tinggal di-on-kan aja, maksud saya seperti itu. Semua semua perhitungan karyawan itu akan langsung jalan, misalnya seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya kita juga mendengar kebutuhan daripada bisnis, potensi bisnisnya, terus sejauh apa yang mereka butuhkan dari sisi pemilik bisnis ke kami sebagai konsultansinya. Makanya saya setuju tadi kalau kita bicara OKR, nggak cuma KPI, nggak cuma KPI doang gitu kan. Kita harus tahu nih bisnis saya scale up-nya gimana gitu loh. Nah, dengan adanya pengalaman-pengalaman tadi yang saya sebutkan udah 20 tahun lebih, kami hadir dengan tools dan juga dengan konsultasinya. Kurang lebih seperti itu, Pak Ajo. Oke Pak, terima kasih Pak. Dilanjutkan ya, nanti kita Ya, ngobrol lagi. silakan. Teman-teman ada yang lain kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Atau berarti demonya ini nanti kita gimana nih Pak? Download aplikasi atau ditunjukin atau gimana nih Pak? Nah, ini nanti tim saya, Pak Arief di sini akan mempresentasikan sebenarnya yang tadi Pak Mike, saya sendiri gitu misalnya, yang di ngomongin ini bentuknya kayak gimana sih gitu kan. Terus isinya sederhana seperti apa sih? Nah, itu akan didemokan atau ditampilkan sama Pak Arief. Ya, silakan Pak Arief. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Michael. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Arif, tim dari Altius. Jadi mungkin saya akan perkenalan sedikit ya terkait siapa sih Altius, apa yang kami miliki ya, mungkin yang bisa dapat menjadi membantu ya dari sisi Bapak dan Ibu semuanya. Oke, sudah terlihat di layar ya. Sudah. Oke, sip. Mhm. Ya. Nah, jadi nama kami adalah Altis People ya, dengan slogan kami People Management Solution ya. Mungkin sharing sedikit dari Altis People ini, kami itu adalah cloud base ya. Jadi kami itu buat Bapak Ibu semuanya dari perusahaan mungkin yang masih karyawannya puluhan sampai ratusan pun kami bisa bantu karena kami itu sudah ada bisa digunakan di Play Store dan juga App Store. Jadi dari segi biaya pun sangatlah terjangkau ya seperti itu dan sangatlah mudah digunakan karena ketika untuk proses implementasinya pun sangat singkat ya. Mungkin dalam hitungan minggu itu sudah bisa langsung digunakan seperti itu. Nah, mungkin saya akan jelaskan pada kesempatan malam hari ini itu salah satu pilar utama atau modul dari Altis People kami ya. Jadi kami itu memiliki 3 modul. Modul yang pertama adalah modul yang foundation yang di pertama ini, di pilar nomor 1. Nah, itu berkaitan dengan mungkin Bapak Ibu semuanya di sini lebih kenalnya dengan HRIS ya atau HRMS gitu, berkaitan dengan pengelolaan data karyawan. Tapi kami sebenarnya juga punya nih modul lain yang bernama Altius Strategic. Nah, itu yang berkaitan nih tadi yang sudah Pak Arjo singgung juga ya, berkaitan dengan kinerja perusahaan, kinerja karyawan, penentuan KPI seperti itu ya. Itu pun kami juga bisa sudah ada di Altius People ya, di modul kedua kami seperti itu. Lalu juga ada modul ketiga kami yang itu adalah mencakup keseluruhannya, baik itu pengelolaan data karyawan sampai kinerja perusahaan hingga individu seperti itu. Mungkin tapi karena memang keterbatasan waktu pada malam hari ini, kita akan lebih fokus ke arah
Pilar yang pertama berkaitan dengan pengelolaan data karyawan. Nah, mungkin sedikit sharing, kami ini adalah Altis People, kami ingin membuat ekosistem ya, yang dapat membantu dari sisi perusahaan itu secara dari hulu ke hilir ya, jadi secara holistik membantu dalam meningkatkan growth ya daripada perusahaan. Jadi dari sisi konsultasi, kami dengan OneGML, grup kami, tapi kami juga bisa bantu nih dari sisi terkait dengan pajak ya, kami juga ada partner dengan beberapa konsultan pajak. Jadi dan juga kami sedang penjajakan dengan job portal. Kami juga sudah bisa Altis People integrasi dengan ERP. Ya, jika Bapak Ibu sudah memilikinya di perusahaan Bapak Ibu. Dan juga ada business intelligence nih berkaitan dengan yang AI gitu ya. Ada microstrategi terkaitan dengan data analitik untuk pengambilan keputusan. Lalu untuk learning platformnya, mungkin ini kita salah satu pionirnya ya berkaitan dengan sistem pengelolaan data karyawan yang sudah terintegrasi dengan platform pembelajaran nih. Jadi karyawan juga bisa belajar nih dari Altis People untuk meningkatkan skill-skill daripada pekerjaan mereka. Lalu untuk payroll, kami sudah bisa dengan semua bank, bahkan kami pun bisa juga untuk penggajian itu multi rekening ya. Lebih dari satu rekening bank dalam satu perusahaan, itu Altis People juga sudah support. Lalu juga ada kami sediakan untuk fitur kasbon karyawan ya. Yang mungkin ini untuk para karyawan senang nih ya. Untuk bisa mereka melakukan kasbon apalagi dengan aplikasi ya. Tapi ini beda ya dengan pinjol seperti itu. Lalu selanjutnya kami sudah terintegrasi nih dengan salah satu partner utama kami itu adalah Accurate Online. Jadi mungkin jika di bisnis Bapak Ibu untuk sistem accountingnya sudah menggunakan Accurate Online, itu akan sangat memudahkan sekali nih untuk proses pelaporan data penggajian, pajak BPJS dan lain-lain seperti itu. Nah, ini adalah selanjutnya akan saya jelaskan berkaitan dengan fitur-fitur yang ada di Altis People Foundation ya. Jadi cukup fitur kami bilang sudah cukup bisa mewakili ya dari kebutuhan dunia HR pada umumnya di Indonesia. Dari rekrutmen dan hiring kita sudah support, lalu kita juga bisa melakukan asesmen secara online untuk calon karyawan. Lalu untuk absensi, visit kunjungan, untuk tim sales di lapangan, tetap juga kita bisa monitor ya, menggunakan gadget atau handphone Bapak Ibu. Dengan menggunakan handphone karyawan juga kita bisa monitor seperti itu. Lalu perhitungan cuti, tadi juga kita sudah bahas salary on demand, ada training online, dan juga kami punya dashboard monitoring nih, yang dapat memudahkan Bapak Ibu dalam memonitoring nih dari kinerja, daripada presensi dari karyawan di perusahaan. Apakah mereka absensinya seperti apa, atau mereka sering telat, itu seperti itu, atau mungkin mereka ternyata karyawan ini rajin nih, tidak pernah telat, seperti itu pun dapat dimonitor seperti itu. Lalu berkaitan dengan database, kami sudah menyediakan fitur untuk bisa mengupload data-data diri daripada karyawan. Jadi kita bisa nih merapikan data-data di perusahaan Bapak Ibu. Jadi Altis People akan bisa menyediakan nih terkait dengan data-data seperti KTP, CV, atau KK, atau berkaitan dengan dokumen-dokumen yang tadi masih dalam hard copy, semuanya bisa dimasukkan ke dalam Altis People. Jadi ketika dibutuhkan, data itu langsung bisa ditarik oleh perusahaan. Lalu selanjutnya kami sudah integrasi dengan accounting, lalu perhitungan lembur pun sudah Altis People bisa bantu ya. Jadi tidak perlu lagi nih hitung manual secara satu-satu seperti itu ya. Lalu untuk pajak, BPJS, klaim, sampai juga perjalanan dinas. Kurang lebih seperti itu untuk fitur yang ada di Altis People Foundation. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi mobile-nya ya. Jadi kalau di handphone Bapak Ibu ketika login, tampilannya akan jadi seperti ini. Mungkin sekilas saja. Nah, kenapa memang kami berpartner ya dengan Kubisa untuk platform pembelajaran karyawan, karena memang di dalam Kubisa ini banyak sekali materi-materi yang bisa dipelajari ya, baik itu berupa artikel ataupun video pendek yang dapat meningkatkan nih daripada soft skill. Dan Altis People pun sudah upgrade atau up to date juga ya dengan perkembangan AI pada zaman sekarang ini ya, dengan trennya sedang AI. Kita pun sudah menggunakan AI di Altis People untuk bisa menyesuaikan daripada
materi yang sangat banyak itu disesuaikan dengan job atau posisi daripada karyawan nih yang muncul, seperti apakah itu finance, nanti materi-materi yang akan berhubungan dengan finance sih yang akan muncul di aplikasi mereka, seperti itu. Lalu untuk salary on demand, nah ini tadi yang saya sudah singgung berkaitan dengan kasbon karyawan ya. Jadi karyawan nih bisa nih meminjam menggunakan aplikasi Altius People seperti itu, dan itu tanpa bunga ya, tidak ada bunga. Jadi nanti mereka bisa meminjam nih sesuai dengan jumlah sudah berapa hari dia bekerja dalam 1 bulan seperti itu, dan nanti otomatis di akhir bulan akan dipotong dari Altius People di gaji mereka seperti itu. Jadi sebenarnya ini kita bilang seperti dana talangan ya, itu yang akan bisa membantu nih berkaitan jika ada kebutuhan mendesak daripada karyawan, seperti itu. Nah, selanjutnya ini dengan accounting yang tadi saya sudah jelaskan berkaitan dengan Accurate Online ya, selaku partner utama kami. Jadi untuk penjurnalan nih berkaitan dengan payroll, pajak, BPJS itu tidak perlu lagi nih Bapak Ibu mungkin dari sisi tim finance-nya harus input ulang lagi nih untuk datanya. Jadi ketika sudah menggunakan Accurate, kita akan Altius People akan integrasikan data seluruhnya itu akan terkirimkan dalam 1 klik di Altius People saja. Jadi tidak perlu lagi input 2 kali di Accurate-nya, seperti itu. Nah, mungkin sekian ya untuk presentasi saya pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan, monggo ditanyakan. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Devin. Jadi kayak all in one gitu ya Pak ya jatuhnya ya. Betul, Menarik Ibu. banget. Jadinya kayak satu tapi all in one dari sisi HR untuk pengembangan SDM-nya karena ada materinya itu dapat. Terus secara fitur untuk bagi SDM-nya sendiri itu dapat gitu ya Pak ya. Betul. Oke, menarik banget. Apalagi yang ada fitur kasbon itu yang mana sekarang itu juga apa ya lagi beberapa juga mencari hal serupa karena daripada kita Shopee Pay Later, daripada kita Nah, letter maksudnya daripada kita kredit yang mana itu kayak mengambil lebih dulu gaji kita gitu ya hitungannya. Oke, menarik sekali. Bapak Ibu, gimana nih? Ada yang tertarik kolaborasi nih kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya seperti yang tadi sebenarnya ini hal yang sudah dijawab sama Pak Michael sih, tapi karena meskipun perusahaan masih dalam lingkup yang kecil seperti itu, tapi memang harus ditata sedari dini agar em, bisa semakin apa ya ketika sudah semakin besar semakin berkembang tidak perlu menata sistemnya lagi gitu kan harapannya dari Altius ini berarti ya. Ya, betul sekali. Jadi, sesuai dengan kami di sisi SDM gitu ya, kita pingin bikin satu perusahaan itu berkembang, tentunya mereka kalau di sisi IT pay as you grow lah, bahasanya seperti itu. Jadi dengan investasi yang sangat-sangat bisa dimulai dengan sangat-sangat kecil, ya kan, dengan angka kurang lebih sekitar 30.000 per user per bulan gitu ya. Kita itu udah bisa memakai teknologi tanpa perlu memikirkan bahwa saya mau taruh server di mana ya, data security saya gimana ya, itu semua udah kami handle. Itu udah semua kami handle. Nah, sampai nanti suatu saat misalnya dia udah ribuan karyawan, dari sisi dia punya divisi juga udah banyak. Nah, dia perlu lebih advance, misalnya contoh misalnya yang tadi saya sebutkan ada consultancy, ada 360 management, atau kita bicara discussion, atau mungkin lebih jauh lagi misalnya talent mapping, ya kan? Kompetensi misalnya. Nah, itu bisa kami lakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Jadi add-on-nya itu bisa nanti sesuai grow-nya perusahaan gitu. Nggak perlu semuanya harus dilakukan di depan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak. Berarti kalau kayak gitu apakah pertanyaannya dari Primasis Indonesia ini berlaku nggak? Kadang teknologi jadinya lebih memproduktifkan, membuat sibuk tim teknis atau IT gitu. Nama-namanya kerjaan tim IT nih kayaknya nanti. Apakah berlaku kalau begitu? Nah, ini menarik. Saya ambil contoh gini. Tadi kan saya ambil sampel
ratusan perusahaan ya, maksudnya ratusan karyawan. Let's say paling simpel dah. Saya UMKM misalnya, di mana karyawan saya cuma 20 orang, 30 orang gitu ya. Pertanyaan dengan adanya 20 atau 30 karyawan, saya perlu tim IT nggak misalnya gitu ya. Bisa aja satu perusahaan itu perlu untuk misalnya perusahaan bergerak di IT udah pasti harus punya tim IT. Tapi kalau perusahaan itu bergerak di sisi retail, kita bicara di sisi misalnya farmasi dan sebagainya gitu ya, udah pasti mereka nggak punya tim IT. Udah pasti mereka nggak punya tim IT. Ya. Nah, dengan tidak adanya tim IT, apakah mereka bisa pakai Altius? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Kenapa? Karena sesimpel mengaktifkan WhatsApp, sesimpel mengaktifkan Zoom misalnya yang hari ini kita pakai gitu ya. Itu sesimpel itu. Tanpa memerlukan suatu atau memberatkan gitu ya tim IT ya. Semua server, semua networking, semua kita bicara database, security itu semua kami handle karena kita cloud base. Teman-teman tinggal pakai, itu udah tinggal jalan sendiri. Oh gitu, jadi kayaknya nggak akan mempersulit dari tim teknis atau tim IT-nya kayak gitu, karena ini sudah Betul. tersistem kayak gitu ya Pak ya. Nanti kalau ada problem, Altius siap mendampingi. Nah, berarti kalau kayak gitu, misalnya gini, kadang kan ada sebuah perusahaan atau mungkin let's say yang kecil gitu ya Pak, terus habis itu kayak ingin mencoba-coba terlebih dahulu. Ada nggak sih Pak kayak trial gitu mungkin? Ada nggak? Kalau boleh nggak sih kalau misalnya ada trial kayak gitu? Khusus buat teman-teman iCommunity, apalagi yang hadir malam ini, nggak cuma kita kasih free trial, kita juga kasih free 1 bulan pemakaian. 1 bulan free, ya. Ini buat teman-teman khusus nih, dengan teman-teman iCommunity, baik yang hadir gitu ya, ataupun nanti misalnya siapapun yang mau ikutan gitu ya, kita akan kasih free trial plus free 1 bulan. Jadi trial itu misalnya kalau trial kan biasanya kita cuma 1 minggu ya kita trial doang ya. Kalau ini kita kasih 1 bulan itu gratis semua. Dan kalau terkait dengan seberapa banyak karyawan untuk memulai Atius misalnya kan gitu ya. Atius bisa menghandle seperti apa sih? Kita sebenarnya starting dari 20 license. 20 license itu maksudnya 20 SDM ya, 20 SDM. Jadi dari sifatnya UMKM sampai klien kita itu ada ribuan karyawan tuh dalam satu PT yang sama, itu tetap memakai Altius. Nah, dan kalau kita bicara pricing-nya, kita bicara pricing, tadi saya sampaikan bahwa basic foundation yang tadi saya jelaskan itu cuma 30.000 per karyawan per bulan. Jadi kalau teman-teman punya 100 karyawan pun, itu cuma 3 juta per bulan. Itu Ya kan? kayaknya nggak setara gaji satu karyawan kayaknya. Nah, gitu. Itu kalau kita punya 100 karyawan gitu ya. Kalau kita cuma punya 50 karyawan ya bisa dihitung sendiri, Bu. Oke, tapi mungkin kalau misalnya ada yang lebih besar lagi gitu, mungkin nanti bisa ngobrol further ini ya sama Pak Michael gitu ya. Bisa dong, bisa. Bisa. Tentunya khusus buat teman-teman community yang tadi saya udah sampaikan, nggak cuma free trial, kita juga kasih gratis 1 bulan. Kita juga akan kasih pricing khusus. Don't worry. Oke, nah mungkin boleh di ini ya bagi Bapak Ibu iCommunity yang tadi udah denger sendiri kalau bakalan dapat free trial dan juga 1 bulan yang nggak cuma 1 minggu gitu. Ya. Mau dicoba boleh. Nanti bisa menghubungi dari PIC atau business development-nya dari iCommunity. Dan ini ada Bu Delisa ya, boleh nanti share kontaknya di kolom chat untuk bisa Bapak Ibu yang hadir bertanya gitu. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu lihatnya di YouTube terus habis itu nggak kelihatan ini Mbak Devin untuk nomornya, boleh DM di iCommunity gitu, nanti bisa ngobrol di sana gitu ya Bapak Ibu. Mungkin ada lagi nggak Pak yang mau disampaikan karena tiba-tiba udah jam 20.30 ini. Waktu kita memang 1 jam ini. Gimana Bapak? Mungkin ada yang mau disampaikan lagi?
Yang perlu saya sampaikan sebenarnya kita sebagai business owner jangan takut untuk memulai suatu teknologi, apalagi teknologi itu bisa membantu kinerja daripada tim kita ya, dan juga bisa meng-enhance kita punya productivity secara perusahaan, baik itu SDM-nya dan kalau kita bicara targetnya segala macam, kalau memang terbantu, jangan takut untuk memulai, maksud saya seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang tadi disampaikan Mbak Devi gitu ya, kalau misalnya ada pertanyaan sebelum kita coba lah misalnya gitu ya, ada pertanyaan, feel free. Hubungi saya, bisa hubungi Mas Arief, bisa. Kita akan memberikan informasi sedetail-detailnya dan sejelas-jelasnya. Betul, jangan ragu meskipun maksudnya dalam arti kecil kayak gitu, tapi kalau misalnya belum terbangun sistem karena kalau kita ngobrol soal bisnis memang hal atau fondasi utama yang harus ada itu adalah sistem itu sendiri. Kalau misalnya sistemnya sudah berjalan dengan baik, mau itu karyawannya nanti sedikit atau sedang pun yang yang lama-lama nanti juga akan menjadi besar pun nanti pasti kalau sistemnya sudah firm gitu pasti akan berjalan dengan lancar gitu ya Pak ya. Oke, dan Altius nggak akan gigit. Pak Michael wajahnya sangat baik dan ceria, jadi bisa diajak komunikasi kayak gitu, nanti bisa ngobrol baik harga juga bisa dan lain sebagainya, nanti bisa ngobrol lebih lanjut gitu ya Pak ya. Oke. Kalau gitu mungkin nanti saya boleh dapat closing statement ya Pak ya, sama boleh dikasih kontaknya di kolom chat kayak gitu. Selagi saya untuk menjelaskan lebih lanjut tentang iCommunity, boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Kembali lagi dengan saya ya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi udah ngobrolin soal HR-nya, udah dapetin benefitnya nih di iCommunity, terus Bapak Ibu yang ada di sini masih ragu untuk join iCommunity, cuman masih join iCommunity Level Up Club-nya aja tiap malam kayak gitu. Nah, kayaknya Bapak Ibu perlu mengenal lebih dalam tentang iCommunity. So, gimana nih jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Bapak Ibu sekarang? Mungkin Bapak Ibu mengalami masalah berikut nih, kayak kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kurang network, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional. Terus Bapak Ibu merasa bahwa kalau saya nih udah join banyak bazar, event, komunitas ya, tapi masih gini-gini aja loh kayak gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu cari cara yang perlu coba cara yang satu ini, yaitu kami memperkenalkan iCommunity, komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui kenapa kok harus join iCommunity. Yang pertama, ada valuable community, yaitu ada akses networking, akses learning, dan juga contributing. Terus yang kedua, quality leads, yaitu leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Yang ketiga, biayanya yang paling disukai ini biasanya low cost ya, nggak perlu biaya iklan, malahan bisnis Bapak Ibu yang kami iklankan, word of mouth, dan banyak konten freemium untuk upgrade skill bersama. Ini adalah program-program dari iCommunity. Malam hari ini juga adalah programnya iCommunity. Jadi Bapak Ibu kalau join di iCommunity nggak mungkin jadi udah join grup aja terus habis itu udah selesai kayak gitu. No, kita gimana caranya selalu mengembangkan network kayak gitu. Jadi kita punya program-program menarik. Nah, misalnya kita punya community business matching. Jadi kayak pertemuan dengan para pebisnis dan profesional dalam skala yang kecil. Jadi kayak cuman 10 orang kayak gitu. Jadi Bapak Ibu jangan heran nih kalau misalnya lihat community business matching terus cuman orangnya dikit, karena memang itu tujuan dari iCommunity. Bisa online dan juga offline, tenang aja. Terus infonya ada di mana? Ada di Instagram kita, iCommunity Official. Jadi contohnya kayak kemarin kita ada jalan morning walk networking gitu ya, atau jalan sehat tapi juga sambil networking. Jadi olahraganya dapat, networkingnya juga dapat kayak gitu, kenalan terus habis itu saling berpartner satu sama lain. Jadi Bapak Ibu yang belum tahu bisa cek di iCommunity Official. Terus kalau ingin jadi member nih bisa dicek di iCommunity.id. Jadi di situ di Instagram kami ada link menuju website kami. Jadi di situ Bapak Ibu bisa cek.
Dan yang terbaru nih di dalam websitenya kami ada namanya iChatty atau bot tentang Bapak Ibu boleh tanya apa aja deh, apapun. Itu kayak chat GPT gitu ya, tapi versi iCommunity. Jadi di situ akan menjelaskan apapun tentang iCommunity kayak seberapa kuatkah iCommunity dalam membantu kita mencari relasi kayak gitu. So, jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk cek aja website kita. Terus kalau Bapak Ibu tadi ada yang ketinggalan nih tentang ngobrol apa aja sih tadi Pak Michael, terus apa aja sih fitur-fitur yang dimiliki sama Altius kayak gitu. Besok boleh dilihat lagi di YouTube iCommunity kayak gitu. Oke, itu sekian tentang iCommunity. Oke, ini. Wah, ini sudah ada yang mulai tanya-tanya nih. Jadi, kalau Bapak Ibu yang mau, saya sampai tertegun karena saya sambil baca. Oke, jadi kalau Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan, boleh chat Pak Michael atau Pak Arif gitu ya di 081317096333 atau di 085692517561. Kalau saya ngomongnya kecepatan nanti di rewind aja ya Bapak Ibu ya bisa ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, kembali lagi nih. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir. Kita boleh foto bersama dulu gitu ya. Bapak Ibu boleh ini nyalakan kameranya buat kita foto bersama. Oke, terima kasih banyak. 3, 2, 1. Oke. Oh, Pak Arif baru muncul nih. Saya lagi foto. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak.